Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Sastro Diputra, NIM 2338556. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan judul materi yaitu langkah pengembangan dan manajemen usaha. Strategi kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship membutuhkan sebuah aksi dan tindakan nyata. Sebelum melakukan aksi tersebut, individu atau organisasi menggunakan pengetahuan dan motivasi mereka untuk menciptakan suatu keyakinan bahwa terdapat kesempatan untuk setiap orang dalam dan perusahaan. Karena proses semua itu membutuhkan individu dan perusahaan yang memiliki pola pikir entrepreneurship. Jadi yang dimaksud di sini adalah entrepreneurial strategi. Merupakan strategi yang di dalamnya terdapat rangkaian keputusan yang merupakan hal penting dan tidak nyata. Sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Apa saja yang meliputi strategi dari kewirausahaan? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, strategi kewirausahaan yaitu entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset sangat terkait dengan suatu tindakan atau aksi seseorang dalam mengimplementasi sesuatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan dan motivasinya untuk mengatasi ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seseorang memiliki kapasitas opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua yaitu managing research atau strategi lisali. Research merupakan semua yang dapat dikategorikan sebagai strength or weakness dari perusahaan seperti nama brand, skill personal, kontrak dagang, prosedur efisiensi, dan lain-lain. Strategi menjaga keunggulan kompetitif perusahaan, menjaga keunggulan bersaing. Suatu perusahaan pada masa sekarang ini merupakan suatu kebutuhan agar terus bersaing dan beroperasi dengan lancar. Lebih lanjut, berikut ada beberapa keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama yaitu perubahan produk, barang, dan jasa. Hal ini menyangkut pertanyaan produk dan jasa baru apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa. Ini menyangkut pertanyaan tentang bagaimana pasar dapat dicapai dan bagaimana posisi strategis perusahaan harus diperbaiki. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan. Hal ini menyangkut pertanyaan berapa modal yang kita perlukan untuk membuka sebuah perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke strategi pengelola keusahaan. Di mana strategi pengelola keusahaan ini dibagi menjadi 4, yaitu manajemen usaha, bisnis adalah beraksi, manajemen usaha langkah sukses, manajemen usaha langkah aksi, dan manajemen usaha untuk administrasi. Kita akan membahas yang pertama yaitu manajemen usaha. Bisnis adalah beraksi. Ada banyak ungkapan mengenai sukses dalam dunia bisnis. Beraksi itu adalah hal wajib dalam langkah awal dalam berbisnis. Jika sudah melakukan, meski salah, paling kita tidak tahu di mana letak kesalahannya. Dari sinilah kemudian pengusaha itu sebagai manusia belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan, dan belajar juga dari kegagalan yang telah mereka lakukan. Yang kedua yaitu manajemen usaha, langkah sukses. Ada 4 hal langkah-langkah yang harus ditempuh bagi calon pengusaha dalam mencapai puncak suksesnya menurut William Award. Yaitu yang pertama perencanaan yang tepat, yang kedua persiapan yang matang, yang ketiga pelaksanaan yang baik, dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Seperti yang kita ketahui, sikap dari wirausaha itu mereka pantang menyerah. Yang ketiga yaitu manajemen usaha, langkah aksi. Hal-hal yang perlu di-manage dalam usaha adalah perkembangan zaman. Bagaimana cara kita mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk kita. Yang keempat yaitu manajemen usaha untuk administrasi. Manajemen usaha administratif dapat didefinisikan sebagai fungsi memanfaatkan dan mengelola semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan melakukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan bersaing. Yang kedua yaitu mencoba
untuk produk yang menjadi andalan utama yang baru dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada. Dengan kata lain, kita tidak mengcopy paste produk orang lain yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke teknik dan strategi pemasaran dalam kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, strategi merupakan hal terpenting. Strategi bersaing merupakan seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk memposisikan dirinya secara unik di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi bersaing tidak hanya mencakup aspek pemasaran dan penjualan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, inovasi produk, manajemen operasional, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama kita membahas tentang pentingnya strategi. Pentingnya strategi itu yang pertama dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Strategi bersaing membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan yang membedakan mereka dari pesaing. Hal ini dapat berupa diferensiasi produk atau perbedaan produk. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan yang superior. Yang kedua, kenapa pentingnya strategi yaitu mengarahkan rencana aksi. Dengan adanya strategi dan strategi bersaing yang jelas, perusahaan memiliki panduan untuk mengarahkan kegiatan operasional dan investasi mereka. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, mengelola risiko. Dengan mempertimbangkan persaingan dan dinamika pasar, strategi bersaing membantu perusahaan untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Selanjutnya kita masuk dari teknik strategi. Yang kedua yaitu dari analisis lingkungan dan bisnis. Analisis lingkungan dan bisnis ini merupakan langkah awal dalam kita memulai kewirausahaan. Kita harus mengetahui faktor eksternal dan internal yang ada. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut meliputi dari pesaing dan pelanggan. Pesaing, perusahaan harus memahami siapa pesaing utama mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, pelanggan yaitu mengetahui siapa sih pelanggan atau target pasar yang harus mereka jangkau untuk produknya. Yang kedua itu faktor internal. Faktor internal itu meliputi sumber daya dan kemampuan. Pengusaha harus mengetahui sumber daya dan kemampuan yang mereka miliki di dalam diri mereka. Perusahaan juga perlu mengevaluasi sumber daya dan kemampuan internal mereka seperti keahlian karyawan, teknologi yang digunakan, dan aset perusahaan lainnya. Yang kedua dari faktor internal ini yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan, nilai-nilai, dan struktur organisasi juga memainkan peran penting dalam pengembangan strategi bersaing. Memahami dinamika internal perusahaan membantu dalam menyesuaikan dengan kekuatan dan budaya perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke pemosisian strategis. Pemosisian strategis ini dibagi menjadi 4 yaitu pasar dan pelanggan, proposisi nilai, diferensiasi produk atau layanan, dan pemantauan dan penyesuaian. Yang pertama kita masuk ke pasar dan pelanggan. Pasar dan pelanggan, identifikasi segmen pasar yang menjadi target perusahaan. Pasar dan pelanggan ini merupakan hal yang terpenting dalam kita menjalankan kewirausahaan. Karena tanpa adanya pelanggan, kita tidak dapat menjualkan produk kita. Yang kedua yaitu proposisi nilai. Pengembangan proposisi nilai yang kuat adalah kunci dalam pemosisian strategis. Proposisi nilai adalah janji unik yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Perbedaan produk atau layanan dari pesaing dapat mencakup berbagai aspek seperti kualitas, fitur, desain, dan lain-lain. Diferensiasi ini menciptakan atasan yang kuat bagi pelanggan untuk memilih produk atau layanan perusahaan dibandingkan dengan opsi lain. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemantauan dan penyesuaian. Di dalam wirausaha kita perlu memantau dan menyesuaikan bisnis yang kita lakukan. Perusahaan perlu terus memantau dan mengevaluasi pemosisian strategis mereka. Penyesuaian mungkin diperlukan agar tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya, kita masuk ke inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan pelayanan yang pertama yaitu penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Inovasi produk dan layanan harus berfokus pada pemahaman dan mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Karena dengan kita memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan tersebut, maka pelanggan akan menyukai produk yang kita bikin.
Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi dan kinerja. Inovasi tidak hanya berarti menciptakan produk atau layanan yang baru, tetapi juga dapat melibatkan peningkatan efisiensi proses, kualitas, atau kinerja produk atau layanan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pengembangan baru. Pengembangan baru ini perlu dilakukan untuk agar pelanggan kita tidak bosan terhadap produk yang kita bikin. Inovasi ini juga tidak terbatas pada produk fisik, tetapi juga dapat mencakup pengembangan pengalaman pengguna yang lebih baik seperti antarmuka pengguna yang intuitif, layanan pelanggan yang responsif, dan model bisnis yang inovatif. Karena dengan pengembangan baru ini kita dapat menciptakan layanan-layanan yang baru yang membuat pelanggan nyaman terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya kita masuk ke strategi harga dan penetapan harga. Ini juga penting dalam wirausaha karena dari sinilah kita dapat mengambil untung. Yang pertama yaitu analisis biaya. Perusahaan perlu memahami secara menyeluruh biaya produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau layanan mereka. Analisis ini dapat membantu menetapkan harga dan keuntungan yang mereka dapatkan. Di mana dengan adanya analisis biaya ini, kita dapat menentukan harga dari sebuah produk. Yang kedua yaitu analisis permintaan pasar. Analisis permintaan pasar, perusahaan harus memahami tingkat permintaan pasar untuk produk atau layanan mereka. Ini melibatkan penelitian pasar untuk mengetahui seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga dan seberapa banyak mereka bersedia membayar. Yang ketiga yaitu promosi dan diskon. Seperti yang kita ketahui, orang lebih menyukai harga yang cenderung murah dan berkualitas. Oleh karena itu, promosi dan diskon ini termasuk dalam strategi harga dan penetapan. Strategi harga dapat melibatkan penggunaan promosi, diskon, dan penawaran khusus untuk menarik pelanggan dan meningkatkan volume penjualan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pemasaran dan promosi. Yang pertama yaitu promosi dan penawaran khusus. Promosi dan penawaran khusus dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dan membangun kesadaran merek. Ini bisa berupa diskon atau hadiah-hadiah gratis dan giveaway seperti semacamnya untuk menarik perhatian pelanggan. Yang kedua yaitu hubungan masyarakat. Strategi pemasaran juga dapat mencakup upaya hubungan masyarakat untuk membangun citra merek yang positif dan mengelola krisis yang mungkin muncul. Ini melibatkan komunikasi proaktif dengan media, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam konsistensi branding. Konsistensi branding ini penting karena ini merupakan jati diri dalam sebuah produk yang kita bikin. Seluruh upaya pemasaran dan promosi harus konsisten dengan identitas merek perusahaan. Pesan-pesan pemasaran harus mencerminkan nilai-nilai merek dan menyampaikan citra yang konsisten kepada pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif saat ini, strategi bersaing memiliki peranan yang sangat penting dalam kesuksesan perusahaan. Mengembangkan strategi bersaing yang efektif memungkinkan perusahaan untuk memposisikan dirinya secara unik di pasar, menciptakan keunggulan kompetitif, dan menjaga referensi dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar, pesaing, dan industri, serta kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. Langkah awal dalam memulai teknik ini yaitu kita dapat analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini merupakan langkah awal dalam kewirausahaan. Karena dengan kita mengetahui faktor internal dan eksternal, kita dapat mengetahui sumber daya dan kemampuan yang dapat kita manfaatkan. Kita juga dapat mengetahui kondisi pasar dan pelanggan yang dapat kita capai. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.